أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bulan suci Ramadan adalah waktu paling baik dan istimewa untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Salah satu yang membuat bulan Ramadan menjadi bulan mulia adalah karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan juga membuat malam Lailatul Qadar menjadi istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar." Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Bahkan, bukan hanya Al-Quran yang diturunkan saat bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Imam Ahmad dan Tobroni meriwayatkan dari Watsilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, lembaran-lembaran suci Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada hari ke-13 bulan Ramadan. Dan Zabur diturunkan pada hari ke-18 bulan Ramadan. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Amal sunnah terbaik yang bisa dilakukan di bulan Ramadan di samping sholat taraweh adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Ayat-ayat suci yang diterimanya dari malaikat Jibril selama setahun beliau bacakan kembali kepada malaikat Jibril saat Ramadan. Pengkhususan Jibril terhadap bulan Ramadan tentu menjadi sinyal kuat bahwa Ramadan benar-benar waktu istimewa dan pantas menjadi waktu belajar dan membaca Al-Quran. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum pernah bertutur, Nabi SAW adalah sosok yang paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menjumpainya untuk tadarus Al-Quran. Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Ketika Jibril menjumpainya, beliau adalah orang yang paling dermawan, lebih dari angin yang bertiup. Mengomentari riwayat ini, Ibnu Rajab menuturkan, dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan bahwa tadarus membaca Al-Quran yang berlangsung antara Nabi SAW dan malaikat Jibril di malam hari menunjukkan sunnahnya memperbanyak bacaan Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan. Sebab di malam hari sudah tidak ada lagi kesibukan, semangat menguat, hati dan mulut akan saling bersepakat untuk merenung berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya, bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Orang-orang saleh dari generasi setelah sahabat juga tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Mereka selalu meningkatkan volume bacaan Al-Quran mereka di bulan Ramadan, baik di dalam salat maupun di luar salat. Ulama tabi'in Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Jika datang bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkannya setiap 3 harinya, dan di 10 hari terakhirnya, beliau mampu menghatamkannya di setiap malamnya. Imam Malik bin Anas yang bergelar Imam Darul Hijrah yang memiliki pengajian hadis dan ilmu lain dengan jamaah yang luar biasa banyaknya, rela meninggalkan pengajiannya itu dan bergegas membaca Al-Quran setiap kali Ramadan tiba. Imam Asy-Syafi'i bahkan di bulan berkah ini mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selain Al-Quran yang beliau baca di waktu sholat. Sufyan Ats-Tsauri setiap kali datang bulan Ramadan selalu meninggalkan ibadah sunnah dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Demikian dan masih banyak lagi kisah tentang perhatian orang-orang saleh terdahulu terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Ada alasan lain mengapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat dianjurkan, adalah berpadunya 2 amalan yang dapat memberi syafaat kepada pelakunya di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk mensyafaati hamba. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Oleh karena itu, izinkanlah aku memberi syafaat. Al-Quran juga berkata, wahai Tuhanku,
Aku telah mencegahnya untuk tidur malam. Oleh sebab itu, berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abid Dunya, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Keutamaan sebuah amal itu sering ditentukan oleh kemuliaan waktu dan tempatnya. Sholat di Masjid Nabawi tentu lebih utama daripada sholat di Masjid Istiqlal. Sholat di Masjidil Haram tentu lebih utama daripada di Masjid Nabawi. Di bulan Ramadan, ada kemuliaan waktu untuk melaksanakan ibadah sebaik dan sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang membuat membaca dan mempelajari Al-Quran saat Ramadan menjadi istimewa. Wallahu a'lam.